Kering nyalain. Adanya laporan Pak, gitu. Saya kan dipanggil. Ada laporan apa? Laporan masalah surat. Dari kapan sampai kapan? Tahun 2007 sampai 2010 Pak. Tanggal 15 Maret 2007 sampai dengan 29 Januari 2010. Betul Pak. Sebagai direktur ya? Iya. Tugasnya apa? Pada waktu itu kan belum ada kegiatan Pak, jadi tugas secara umum ya belum ada gitu Pak. Cuma paling mengatur orang-orang lapangan aja Pak, ada 5 orang. Sebentar ya, dari 3 tahun. Iya, 3 tahunan betul Pak, yang mulia. 2007. Sudah keluar atau? Enggak Pak, lepas saham Pak. Sahamnya dijual. Iya. Belum ada kegiatan operasional ya? Belum ada. Terkait apa ini? Laporan, tadi ada laporan ya? Masalah Iya, yang mulia. terkait apa? Terkait tanah. Tanah Pak. Tanah yang di Cengkareng Timur, Jalan Lingkar Pak. Jalan Kamanaya. Iya betul. Betul betul. Betul Pak. Ada barat ya? Betul yang mulia. Itu pernah dimiliki oleh Iya. Bangun Marga Jaya. Iya, PT Bangun Marga Jaya Pak, pernah dimiliki. Dasarnya apa? Dasarnya SHGB 1633 Pak. GP nomor 1623 Betul. dari Timur. Iya. PT Bangun Marga Jaya. Betul yang mulia. Itu dibeli sebelumnya.
Itu pada saat saya menjabat udah sertifikat Pak. Saudara waktu dari itu Iya, saya menjabat sebagai direktur iya, sudah punya tes. iya atas nama PT Bangun Margajaya. Prosesnya dulunya bagaimana saudara? Saya tidak tahu yang Dari mulia. mana? Tidak tahu yang mulia. Dari siapa? Data. Tidak tahu yang mulia. Luasnya berapa itu? Luasnya 11.840 meter persegi. 112 tuh. Iya. Sekarang sudah keluar ya? Sudah keluar yang mulia 2010. Nah, berapa sekarang? Sekarang wira swasta aja sih Pak, saya kerja sendiri. Tadi kan di ambil ada laporan ya. Itu laporan dari siapa? Nah, laporan saya lupa Pak, karena itu 2018 ya, saya udah tidak ingat lagi. Terkait hal ini juga. Iya, Semuanya atau sebagian Pak, sebagian. sebagian yang mana? Sebagian di dari 1633 itu Pak, sertifikat itu. Tapi Indonesia tidak tahu sudah. Saya tidak tahu persis Pak yang mulia. Kalau saudara PT Pondok Kerja itu ya, kan dulu memiliki gitu ya. Iya, yang mulia. Waktu saudara keluar belum beralih. Belum, masih atas nama PT Bangun Margajaya Pak. Sekarang saudara tahu ya? Sekarang saya tidak tahu Pak, Tidak tahu. nggak tahu. Udah dijual atau baru? Iya, udah dijual atau dibeli saya tidak tahu, karena pada 2010 Januari saya sudah tidak menjabat sebagai direktur lagi. Jadi udah dialihkan atau belum nggak tahu. Nggak tahu Pak. Atau Dayu kan? Dari saudara nggak tahu. Nggak tahu Pak. Kalau peralihannya saya nggak tahu. Itu perusahaan apa sih waktu dimiliki oleh Itu sih untuk perumahan Pak yang mulia. waktu Pondok Rumah juga? Iya, cuma kita ya belum bikin setpen dan yang lain-lainnya belum ada Pak. Belum mulai. Belum mulai kita. Baru rencana. Ya rencana juga belum sih waktu itu. Baru membeli lahannya aja. Iya, baru beli lahan itu. Itu kan saudara kan memang sudah ada tuh ya. Itu saya dari mana dulu waktu asal usulnya? Sertifikatnya Pak. Sertifikatnya saya nggak tahu Pak asal usulnya. Karena begitu saya udah menjabat direktur itu udah SHGB. Biasanya dari si A, si B, si B. Iya, tidak tahu yang mulia. Udah utuh dari itu ya. Iya. Biasanya dari masyarakat berapa nggak tahu sudah. Nggak tahu ya. Waktu di Unide, saudara ada tunjukkan nggak? Nggak apa Pak? Tunjukkan apa gitu? Nggak ada Pak, nggak ada yang ditunjukkan. Di Unide, di polisi. Nggak ada yang ditunjukkan. Maksudnya letaknya di mana atau gimana yang ada masalah gitu Pak. Tidak ingat siapa pelapornya siapa. Tidak Pak, karena kan saya udah nggak menjabat pada saat kejadian ini Pak. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan akan dilaporkan?
Nggak tahu Pak. Cuma saya berkaitan dengan sertifikat itu aja Pak, yang 1633. Itu ada judul juga dari Nggak ada Pak. Iya. jadi nggak ada surat apapun bisa? Nggak ada. Tidak. Iya. Saya lanjutkan ya. Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian ya. Iya. Di mana? Di Polda. Di Polda Pak. Iya. Terus saksi diperiksa terkait dengan masalah pemalsuan surat. Betul yang mulia. Saksi tahu nggak surat apa yang dipermasalahkan atau yang dipalsukan? Kalau keterangan penyidik surat tanah gitu Pak. Surat tanah. Iya. Tahu persisnya? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Tahu. Iya. Betul ya, diperiksa di penyidik tidak ada diperlihatkan dokumen-dokumen atau yang berbentuk surat. Tidak Pak. Cuma dijelaskan aja gitu. Oke. Tadi saudara menjabat sebagai direktur Iya yang mulia. Direktur PT Bangun Marga Jaya. Iya. Tahu nggak saksi kapan PT Bangun Marga Jaya itu didirikan? Kalau sesuai aktenya tahun 82 Pak. Sesuai dengan Akte pendirian. Iya tahun 82. tahun 1982. 82. Saksi ada melihat sendiri ya. Iya melihat sendiri. Iya. Dibuat dengan akte notaris. Notaris, betul. Notarisnya siapa? Kristianto apa Pak kalau nggak salah? Kristianto. Kristianto. Di mana? Aduh saya lupa Pak. Saya nggak lihat jelas. Tahunnya saja yang ingat ya. Iya tahunnya 82. 82. Iya. Terus kemudian di tahun 2007 saksi ditunjuk ya sebagai direktur. Yang menunjuk saudara sebagai direktur siapa? Itu berdasarkan rapat pemegang saham Pak. Rapat pemegang saham. Iya. Saudara sebagai direktur ada memiliki saham di situ ya? Ada Berapa persen? 525% Pak. 500 lembar 25%. 500 lembar ya? Iya. Atau 25%. 25%. Direksinya di situ ada berapa? Itu cuma ada direktur sama direksi aja Pak. Ada 2. Ada 2. Direktur 1, direksi 1 Pak. Direktur 1, direksi 1. Iya. Komisaris? Oh, komisaris Pak, komisaris betul. Direksi cuma direktur aja Direktur sama komisaris. ada komisaris. Iya, itu aja. Iya. Direkturnya ada berapa orang? 1 orang Pak. 1 orang. Komisarisnya ada berapa 1 orang. 1 orang. 1 orang ya. Terus kepemilikan pemegang saham selain saudara ada berapa orang? Nggak ada lagi Pak, cuma direksi 1.500 lembar. Komisaris Komisaris berapa? 1.500 atau 75%. 1.500 atau 75%. Iya, yang mulia. Dan saudara direktur 2. dan komisaris ya. Betul ya. Itu komisaris istri saudara. Bukan. Komisarisnya siapa? Pak Kadiarto Pak. Oh, itu ya. Nah, jangan saudara sebagai direktur, istri saudara sebagai komisaris. Bukan Pak. Bukan. Bukan. Baik, itu PT tahun 2000 saudara sebagai direktur tahun 2007 sampai 2000. Itu PT bergerak di bidang apa sih? Perdagangan dan properti Pak. Perdagangan dan Properti. properti. Iya. Baik. Itu kemudian sahamnya sebesar 500 lembar atau 25% atas kepemilikan saudara. Kemudian yang 1.500 lembar
atau 75% atas kepemilikan Pak Kadiarto, Kadiarto, Kadiarto. Kadiarto. Itu di maksudnya sebelumnya saudara tahu nggak direksi sebelumnya? Sebelumnya saya Dari tahun 82 itu saudara saya tidak tahu Pak, tidak tahu. Saudara tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Terus yang 75% ini memang dari awal dia ditunjuk sebagai pengurus. Saya tidak tahu juga Pak, dari tidak tahu juga. Tidak tahu. Iya. Terus atas dasar apa saudara membeli yang 1.500 lembar ini dari mana? Dari direktur yang lama Pak, Dari direktur yang lama. Direktur yang lama siapa? Roni Gunawan. Roni Gunawan ya. Iya. Baik. Berkaitan dengan itu PT sekarang masih ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Setahu saya tidak ada mungkin. Karena kan sejak 2010 saya udah keluar dari situ. Sejak tahun 2010 sudah keluar karena sahamnya yang 500 lembar sudah saudara jual Sudah ya? jual ya. Dijual kepada siapa? Ke Pak Sugondo. Sugondo. Iya. Apakah PT itu sekarang masih ada? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Baik. Berkaitan dengan kepemilikan aset berupa tanah SHGB nomor 1633 itu di dalam sertifikat sepengetahuan saksi itu tercantum kepemilikannya atas nama siapa? PT Bangun Marga Jaya Pak. PT Bangun Marga Jaya. Iya. Baik. Di sertifikat tersebut apakah saksi tahu asal usul perolehannya? Tidak tahu yang mulia. Di kolom perubahannya itu saudara pernah melihat tidak? Saya belum pernah baca Pak yang mulia. Hah? Belum pernah baca. Belum pernah baca. Iya. Luas tanah kurang lebih sekitar 11.000 840 yang mulia. 11.000 112.000 100 840 yang mulia kalau nggak salah 840 meter persegi. Baik. Saksi pernah melihat ke lokasi tanah seluas 112.000 lebih? Saya cuma lihat dari pinggir jalan aja yang mulia, jalan lingkar itu. Itu di tahun itu tahun sekitar 2007 2010 saudara lihat atau setelah? Pada waktu 2007 yang mulia. 2007. Iya. Itu ketika tanah itu saudara ke sana Iya. dari pinggir jalan itu Iya. keadaan tanah itu berupa apa? Itu masih kosong semua sih yang mulia pada saat itu. Masih kosong. Iya. Maksud saya apakah itu rawa atau sawah? Sawah yang mulia. Sawah. Sawah iya. Sawah. Itu lokasi tanah yang saudara lihat SHGB itu ada di posisinya letaknya. Iya. Itu tanah itu ada di mana? Itu kalau sebelah barat Jalan Lingkar, sebelah barat Jalan Lingkar, Lingkar apa? lingkar luar. Lingkar luar. Iya. Itu masuk kelurahan Cekaring Timur. kelurahan Kelurahan Cekaring Timur yang mulia. Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Cengkareng. Pada saat saudara tahun 2007-2010 itu masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Masih tanah kosong. Belum dibangun perumahan. Belum. Itu rencana
SHGB itu rencana mau diperuntukkan untuk apa? Ya, kita waktu itu kan belum ada kegiatan yang mulia. Rencana sih kita di apa mau dibangun perumahan. Bangun perumahan. Ya. Saudara sebagai direktur dari tahun 2007, 2008, 2007 ya? 2007. 2007, 8, 9, sampai 10. 10 ya. Itu saudara sebagai direktur ada program kerja nggak? Sebagai pertanggungjawaban saudara? Waktu itu belum ada yang mulia. Belum ada ya. Ada rapat-rapat RUPS? Tidak ada, belum ada. Belum ada? Belum ada ya. Baik. Posisi tanah ada di barat Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng. 2007 sampai 2010, apakah saksi tahu tanah SHGB itu pernah disengketakan? Kalau 2007 sampai 2010 ada kita gugatan aja sih yang mulia. Gugatan pengadilan. Posisi PT Bangun Marga Jaya di situ, Iya. dia sebagai penggugat atau sebagai tergugat? Ada yang sebagai tergugat, ada yang sebagai penggugat. Ada sebagai tergugat, ada sebagai penggugat. Betul. Apakah saksi tahu ketika posisi PT Bangun Marga Jaya itu sebagai penggugat, yang digugat siapa tergugatnya? Kalau 2008 kalau nggak salah Hamid Subrata yang mulia. Tahun 2008, iya. Ketika PT Bangun Marga Jaya sebagai penggugat, tergugatnya adalah Hamid Subrata. Hamid Subrata. Subrata. Apakah saksi tahu posisi PT Bangun Marga Jaya ini ketika dia sebagai tergugat, penggugatnya siapa? Rais yang mulia. Rais. Tahun berapa itu? Ada PT UN Tahun berapa? 2007. Berarti sebelum ya? Iya. Lebih awal ya? Iya, lebih awal. PT Bangun Marga Jaya digugat ya? Iya, betul yang mulia. 2007 PT Bangun Marga Jaya pernah digugat. Jadi posisi PT Bangun Marga Jaya sebagai tergugat Iya, betul yang mulia. oleh Rais di pengadilan PT UN. PT UN. Yang tahun 2007 saksi tahu siapa yang apa hasil dari putusan PT UN? Pada waktu itu disampaikan oleh pengacara PT Bangun Marga Jaya bahwa itu bukan hak dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi itu bukan kewenangan. betul yang mulia. Itu bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Betul. Tapi kewenangannya siapa? Perdata, masalah keperdataan. Terus dilanjutkan digugat oleh Rais ke Pengadilan Negeri. Iya, betul yang mulia. Ada. Ada. Tahun berapa? Saya tidak ingat tuh yang mulia. Pokoknya setelahnya PT UN yang mulia. Setelah PT UN. Iya, karena dia Saksi sudah tidak ingat. Ya. Baik, kemudian yang tahun 2008 ketika PT Bangun Marga Jaya posisi tergugat sebagai penggugat. iya. Terus menggugat saudara Hamid Subrata. Iya. Selain Hamid Subrata sebagai tergugat siapa lagi? Saya lupa yang mulia. Saya ingatnya cuma Hamid Subrata aja. Ya, nunduk dia. Saudara posisinya kan di situ sebagai direktur, Iya yang mulia. ya. Iya mulia. Nah, saudara memberikan kuasa. Iya betul yang mulia. Nah, ketika menggugat saudara memberikan kuasa. Iya betul yang mulia. Tenang aja, Bos. Ini Itu kan banyak akal, Bos. itu berkaitan dengan Oh, banyak. objek sengketa. Iya yang mulia Objek betul. sengketanya apa? Tanah girik yang mulia. Tanah girik ya. Ininya masalahnya agar BPN tidak menerbitkan dan tidak membatalkan sebagian dari sertifikat SHGB 1633 yang mulia. Agar BPN tidak Membatalkan dan menerbitkan sertifikat atas nama Hamid Subrata.
membatalkan Agar BP sertifikat atas nama 1633 atas nama PT Bangun Marjaya sebagian. maksudnya bagaimana? Gugatan kita agar Tuntutannya apa? Permintaannya apa? iya agar BPN tidak membatalkan SHGB 1633 dan tidak menerbitkan sertifikat atas nama yang dimohon Hamid Subrata. Oh, dan tidak menerbitkan sertifikat atas nama Hamid Hamid Subrata. Subrata. Digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jakarta. Terus perkara itu sudah putus. Sudah, tapi setelah saya keluar dari direktur yang mulia, pada saat saya masih direktur belum putus yang mulia. Maksudnya ini perkara kan tahun 2008. Iya. Apakah saksi tahu putusan dari perkara yang di tahun 2008 itu hasil putusannya apa? Tidak tahu yang mulia, karena kan putusannya setelah saya keluar dari PT direktur yang mulia. Nah, kan perkaranya tahun 2008. Kan putusannya 2010 ya kalau nggak salah yang mulia. 2010 belum putus pada saat 2010 belum putus, iya. Terus hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat Saya tidak tahu yang mulia, karena saya sudah tidak menjabat direktur lagi. baik tahun 2010 saksi tidak lagi sebagai direktur. Iya, yang mulia. Saatnya dijual. Iya yang mulia. Alasan saudara keluar apa? Ya kita kan kalau di situ aja kita modal kita ini Pak yang mulia. Jadi kita usaha yang lain aja lah, stuck gitu. Alasannya apa? Iya modal saya kan uang yang saya keluarin stuck, jadinya kita mau usaha sendiri aja lah. Karena modalnya setara, Iya. tidak ada perolehan keuntungan, Betul. tidak dapat, akhirnya dijual. Iya. Baik. Terus hasil keputusan yang berkaitan dengan sertifikat SHGB yang 1633 itu sampai sekarang tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu, ya. Selain tadi ada Rais yang menggugat ke PT UN, terus kemudian ada PT saudara PT Bangun Marga Jaya menggugat Hamid Subrata ya. Ya betul yang mulia. Apakah ketika tahun 2008 PT Bangun Marga Jaya menggugat Hamid Subrata ini, apakah ada aset tanah ya Ya, yang mulia. atau yang SHGB ini yang dikuasai oleh Hamid Subrata? Kalau itu saya tidak tahu yang mulia, karena kita kan ada orang lapangan yang mulia. Saya tahu itu belum ada yang melaporkan ke saya. Gitu ya. Iya. Baik, selain itu ada lagi Tidak ada yang mulia. sebagai direktur saudara PT Bangun Marga Jaya digugat maupun PT Bangun Marga Jaya sebagai penggugat. Tidak ada lagi yang mulia. Tidak ada lagi. Tidak lagi. Saya lanjutkan aja yang saudara kan memberikan kuasa waktu itu ya sebagai direktur Yang mulia. juga Hamid Subrata. Itu dasar kepemilikan dari Hamid Subrata itu tadi saya ditanya aku nggak tahu. Iya. Apa tanah yang ada dimaksud dalam 1633 atau bagaimana? Kalau keterangan dari pengacara itu bagian dari 1633 yang mulia. Nah, itu bentuknya apa dia? Kepemilikannya apa? Saya tidak paham yang mulia. Punya SHGB yang lain atau dia Tidak, adat atau bagaimana? saya tidak tahu. Itu yang ngurus pengacara semua yang mulia. Iya, cuma dia bilang ada gugatan ada putusan bahwa sertifikat kita mau dibatalin berdasarkan putusan pengadilan gitu yang mulia, itu aja. Itu sebagian karena 1633. Betul, sebagian. Berapa luasnya dengan Kalau nggak salah 2000-an yang mulia. Letaknya Sebenarnya di mana?
Letak. Pastinya letaknya di mana itu kan 112.000 meter itu kan 11 hektar ya. Iya. Pastinya luas banget. Kalau keterangan orang yang di lapangan sih itu di pinggir jalan yang mulia, pinggir jalan lingkar, keterangan orang lapangan. Jadi tepatnya 2.200 itu di Di pinggir jalan lingkar. Itu iya keterangan orang lapangan. Jadi putusannya saudara nggak tahu ya? Nggak tahu karena putusannya setelah 2010 yang mulia. Kaitannya dengan ini, kata dua orang terdakwa ini. Iya yang mulia. Saudara tahu? Nggak tahu yang mulia. Berapa dengan Tidak tahu yang mulia. tidak tahu. Iya tahu. Kemudian yang Rais, dia pegang apa dia? Hak kepemilikannya apa? Itu girik juga sama yang mulia. Jadi Iya. nomornya berapa? Saya tidak ingat yang mulia. Luasnya? Luasnya 1.300 ke 1.400 kalau nggak salah yang mulia. Nah, itu letaknya kira-kira berdekatan dengan kaki kiri. Enggak jauh kalau dia di tengah. Bukan di pinggir jalan. Bukan di dalam. Di dalam 1.1333 di tengah. Dia tadi dilanjutkan di PN ya. Iya yang mulia. Itu tidak berwenang, mungkin dilanjutkan di PN. Saudara nggak tahu, kita mengikuti setelah itu. Nggak ngikut ya yang mulia. Jadi pada waktu itu masih berupa sawah ya? Iya masih berupa sawah. 33 JGB nomor 13 berupa sawah. Sawah betul yang mulia. Sawah semua atau sawah? Sawah semua. Itu artinya 16 JGB nomor 33 itu dikasih pasol atau dipagari atau bagaimana sebagai kepemilikan? Enggak, cuma di pinggir jalan lingkar aja di pakai itu Pak Harkon. Harkon yang bata-bata itu yang lapis-lapis itu. Semuanya? Iya, cuma pinggir-pinggir jalan aja. Batas pinggir jalan aja. Bukan di pinggir jalan aja, Iya. maksudnya enggak? Mak ke dalamnya enggak yang mulia. Termasuk yang dipermasalahkan oleh Hamid Subrata itu ada di pagar itu. Kalau keterangan orang lapangan sih termasuk Pak. Saya kan nggak pernah ini. Cuma lihat cuma lintas saja gitu. Melintas saja. Batasnya ini sampai sini udah gitu aja. Jadi asal usul dulu kepemilikan dari BNJ SHGB tersebut itu kan disebutkan di Iya, saya serikat itu. iya saya belum baca yang mulia. Masa direktur Iya, saya belum baca. kepemilikannya dari mana, Iya, masa jual beli. iya saya tidak tahu yang mulia. Kalau sekarang saudara sebagai apa? Saya sekarang udah keluar Pak. Hubungannya dengan tanah itu nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi sejak 2010. Bentuknya apa sekarang tanah itu? Tanah yang setahu saudara miliknya. Kalau saya lihat sih udah perumahan Pak kalau saya lewat di situ. Yang membangun siapa nggak tahu. Nggak tahu yang bangun siapa. PT SSA Dayu itu nggak? Iya, saya pernah dengar sih tapi saya nggak tahu Pak. Kalau dengan dua saudara ini nggak tahu. Nggak kenal, saya tidak kenal sama sekali. Pada saat itu saudara menjabat juga Belum pernah Pak. namanya, Belum pernah. hubungannya dengan Hamid Subrata apa? Belum, nggak tahu saya yang mulia. Iya, yang mulia. Ya, di BMJ yang mulia. 2007 sampai 2010. Kalau nggak salah bulan Januari tanggalnya saya lupa yang Januari 2010. Iya Januari 2010. Saksi pernah melihat sertifikatnya? Lagi. Pernah yang lama. Sertifikatnya masih ingat? Apanya? Masih ingat? Ingat masih. Iya. Bukan kepemilikan. Benar. Hah? Betul. Iya, Iya. BNJ. Iya. Seluas ini. Iya. Ribu. 112.840. Betul, Pak.
betul Pak. Gambarnya betul ini. Pernah lihat? Benar. Yang pinggir jalan yang Bapak bilang yang mana? Ini Pak, jadi dari sini ada pagar sampai sini. Dari sini sampai sini. Yang di pagar yang mana? Ini aja. Itu aja. Ini kalau ke belakang nggak ada pagar kita. Ini tak aja. Iya. Betul. Nah kalau yang Pak Hamid sama itu kan yang Bapak bilang Pak Aris kan? Benar dong? Posisi. Kalau keterangan dari pengacara kita nggak ingat saya Pak, cuma dibilang di tengah sama Pak Hamid Subrata itu di pinggir jalan itu aja. Begitu ya? Iya. Kiraan aja boleh posisi. Iya, tapi saya tidak tahu karena saya Posisinya nggak tahu. nggak tahu betul. Itu laporan kasih tahu orang lapangan. Di lapangan lapangan bahwa di pinggir jalan sama di tengah. Iya. Pada saat sidang perdata kan Pak ya? Iya. Itu ada perdamaian. Bapak tahu Pak? Oh perdamaian nggak tahu Pak, itu sudah saya mungkin. Pernah dengar Bapak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Karena sejak saya tidak menjabat saya tidak aktif lagi Pak. Nah kalau Bapak sama Bu Hani tahu? Hani tahu Pak, pada saat kita ada jual beli saham itu aja ketemu di situ. Dia orang BMJ kan? Orang PT itu Pak? Nggak tahu kan setelah saya mungkin dia Pak. Oh setelah Bapak. Iya. Pak. Lalu dia masuk. Iya setelah Cuma saya saat Bapak di situ dia nggak ada? nggak ada. Nggak ada ya? Hmm. Nah ini kan ada keterangan Bapak nih Pak di poin 12. Apakah saudara mengetahui bahwa sekarang ini lokasi tanah terletak di Jalan Lingkar 2 Ring Road, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Kota Madi, Jakarta Barat. Semula milik PT Bangun Marga Jaya telah dipergunakan dan digunakan perumahan golf type persembahan Agung Sendai Group. Jika kapan Bapak tahu? Tidak tahu ya Pak Jaksa. Nah di sini jawaban Bapak nih saya ingetin Pak. Saya mengetahui bahwa sekarang ini lokasi tanah terletak di Lingkar 2 Ring Road, Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Kota Madi, Jakarta Barat. Mau benar semula milik PT Bangun Marga telah digunakan dan dibangun oleh PT Golok Persembahan Agung Sedayu. Tapi saya tidak tahu hubungan dengan Agung Sedayu. Maksudnya hubungan apa ini Pak? Maksudnya ada hubungan jual beli atau apa saya tidak ngerti. Kalau tidak tahu. Atau kerjasama gitu. Semenjak Bapak keluar, Bapak pernah ke wilayah itu lagi Pak? Enggak, cuma lewat saja pinggir lewat tol kan tahu Pak udah jadi bangunan semua gitu. Oh udah padat, udah Iya, penuh. udah penuh udah. Kapan itu Pak? Kalau saat itu Bapak kenal? Ya, saya sering sih lewat sana Pak, sering. Oh sering ya? Iya sering, tapi setelah 2015 kali. 2015. Udah padat itu Pak? Iya udah padat Nah, ya. selama Bapak menjabat, ada nggak orang konkret Pak atau datang ke kantor Bapak masalah tanah ini? Tidak ada sih Pak, cuma itu aja yang digugat Digugat aja ya? Iya. Kalau dari masyarakat itu atau dari Amin atau dari Rais pernah ada? Selama saya menjabat tidak ada. Tidak ada. Iya. Terus pernah Bapak ngecek ke kelurahan atau ke kecamatan? Tidak pernah Pak ngecek. Tidak pernah. Iya karena kan kalau sertifikat ininya di BPN Pak. Kalau Iya. kalau ke BPN pernah Pak? Iya pernah ngecek masalah absahan sertifikat itu. Yang milik PT Bangun Marga Jaya. Aja ini. Iya pernah Pak. Ini kan dari 1997 Pak ya, pilihan ada. Iya betul. Itu Bapak yang buat atau apa memang udah jadi Pak? Waktu saya menjabat itu udah sertifikat Pak. Oh udah Bapak. Iya 1633. Udah jadi. Sertifikat 1633. Untuk penjualannya Bapak tahu? Tidak tahu ya. Ya, selamat siang Pak Saksi. Selamat siang Bu. Boleh tahu Anda sarjana ekonominya dari mana ya? Unkris. Unkris, jurusan apa Pak? Ekonomi. Tahun berapa Pak? Saya tahun 89, 90. 90. Iya. Boleh tahu sedikit Pak, waktu Bapak jadi sarjana ekonomi itu lama kuliahnya berapa lama? Saya hampir 83 sampai 90. 7 tahun ya Pak? Iya. Kira-kira kenapa tuh Pak? Ya enggak karena kan mungkin ya dari segi ini aja kemampuan kita. Oh gitu. Iya. Standarnya waktu itu 5 tahun ya Pak ya? 5 tahun, 4 tahun setengah. Iya. Tapi ya berhasil lah Bapak bisa sarjana ekonomi. Ya. Pak, tadi saya dengerin kesaksian Bapak waktu ditanya sama Pak Hakim yang mulia. Jadi Bapak waktu jadi direktur itu Bapak digaji ya Pak? Direktur di BMJ. Digaji, dapat gaji, dapat penghasilan.
Enggak, saya kan pemegang saham. Oh, tapi Bapak direktur? Iya, direktur. Oh, jadi direktur tapi tidak digaji, hanya pemegang saham. Iya, betul. Iya, iya. Kalau nggak salah saham Bapak tuh tadi ada 500 ya Pak ya? Iya, 500 lembar. Iya. Itu nilainya waktu Bapak terima itu berapa Pak? Waktu beli apa jual? Waktu beli? Waktu beli 7,5 kali 7,5 miliar. 7,5 miliar. Iya. Waktu jual 10. 10. Iya. Waktu Bapak beli itu uang Bapak sendiri atau uang dari siapa Pak? Ya uang saya lah, masa uang orang. Oh mantap. Iya. Ya berarti Bapak bonafit loh tahun 2010 udah punya 7,5 miliar. Iya. Ya kan? Gitu. Iya. Jadi menurut Bapak waktu itu keluar karena stuck. Bisa diceritain kenapa Pak stucknya? Iya, kalau di situ aja kan uang kita nggak cuma segitu-gitu aja, ngarepin tanah juga mungkin bangunnya kapan kita nggak tahu, gitu. Karena dari segi modal juga kita nggak mampu lagi untuk membangun. Jadinya saya keluar lah, saya jual sahamnya, itu aja. Oke. Pada tahun 2010 Bapak kan, jadi sahamnya Bapak berikan ke siapa Pak? Ke Sugondo. Sugondo. Iya. Jadi Bapak beli 7,5 miliar, terus dibeli oleh Pak Sugondo. Iya. Berapa Pak? Itu tadi yang 10 miliaran nih. Oh, lumayan loh Pak, untungnya 2,5 miliar Iya, dalam Pak. 3 tahun. Tapi lama. Lama Pak, 3 tahun dapat 2,5 miliar. Iya, Lama. lama kalau gitu. Iya. Kalau saya boleh tahu sekarang Bapak bagaimana menghasilkan penghasilan? Kalau saya sih itu aja, jual beli, misalnya tanah ada yang murah saya beli, kemudian saya juga ada showroom mobil bekas ada. Jadi penghasilan Bapak per bulan setelah keluar dari BMJ itu lebih besar daripada sewaktu jadi BMJ gitu ya Pak ya? Iya betul ya. Oke. Bapak kan sarjana ekonomi, berarti Bapak mengerti ya Pak, waktu Bapak menyerahkan saham ke Pak Sugondo itu ada akte pemindahan hak. Ada jual beli saham. Iya. Jual beli saham. Iya. Ada. Ada. Apakah Bapak bisa berikan ke? Saya tidak bawa. Oh gitu. Iya. Lagi pula udah lama saya udah berkasnya juga bingung nyarinya. Tapi ada ya Pak ya? Ada. Iya. Jual beli saham. Oke. Selain itu Pak, kalau saya boleh tahu ya, ini kan dari yang disampaikan Pak Jaksa itu tanahnya 112.840 meter di Cengkareng. Berarti ini kan perusahaan ini berarti punya aset yang sangat besar gitu. Iya. Kira-kira siapa aja ya Pak? Kan nggak mungkin Bapak berdua yang punya ini dari BMJ. Ya tadi kan saya sudah jelaskan Pak Kadiarto 1.500 lembar saham. Ya. Ya, dan saya 500 saham. Jadi Pak Kadiarto punya 75%. Ya. Saya punya 25%, itu aja. Jadi cuma 2 orang itu Iya, Pak ya, betul. yang menguasai 112.000 sekian meter itu. Iya betul Bu. Iya. Kalau menurut Bapak Bapak kan masuk di pertengahan nih, kalau saya nangkap ceritanya ya. Iya betul Bu. Sebelumnya Bapak bisa cerita BMJ ini didirikan siapa? Waduh, kalau cerita ke belakang BMJ direktur dan direksinya saya tidak tahu Bu. Oh gitu Saya ya tidak Pak ya. tahu. Oke, yang saya ingin tanyakan BMJ itu alamatnya di mana ya Pak? Pada waktu itu kan ada yang di Cengkareng juga, di Ruko Palem. Kalau Bapak waktu itu ngantornya di mana ya Pak? Di Ruko Palem. Oh di Ruko Palem ya. Iya. Belakang mall itu. Hanya di situ. Sebelumnya Bapak tahu di mana? Sebelumnya saya tidak tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Karena pada waktu jual beli saham di situ. Oke. Kalau gitu bisa Bapak ceritakan waktu Bapak mau jadi direktur itu prosesnya gimana ya Pak? Prosesnya ya biasa aja, normal lah Bu. Kita ada ditawarin ada saham begini-begini ya kita ambil gitu aja. Dengan dana Bapak 7,5 miliar ya? Enggak, waktu itu kan cuma 7,5 ya, 7,5 betul. Oh jadi Bapak ditawarkan jadi direktur karena Bapak punya uang 7,5 miliar waktu tahun 2010. Iya betul ya. Hanya itu aja Pak persyaratannya? Iya betul ya. Tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Oke lah, untuk sementara itu dulu. Makasih yang mulia. Satu saja pertanyaan tadi menyatakan bahwa pendirian BMJ itu tahun 82. aktenya ya. Apakah saudara tahu mengenai akte pengesahannya tahun berapa? Itu
Itu saya pernah baca, ada juga tahun pengesahannya tahun 82 juga, bulan Desember kalau nggak salah. Ada pengesahan dari Menteri Kehakiman. Nomornya masih ingat? Saya tidak ingat, itu pernah saya baca. Selamat siang saudara saksi. Ya, selamat siang. Bapak, saya mau tahu nih, PT BMJ itu milik siapa Pak ya? Ya, itu 2 orang itu Pak BMJ. Baik. Sebelum masuk PT BMJ, Bapak tahu dari mana bahwa ini ada PT BMJ? Enggak, dari temen itu Pak. Siapa? Dari Pak Roni Gunawan. Kan saya beli dari saham dia, Roni Gunawan. Hubungan dengan Pak Rudi Gunawan, Bapak apa ya? Enggak, teman aja Pak. Temannya? Iya. Teman bisnis kan? Iya, cuma teman-teman aja, bisnis sih enggak ya, kita cuma kenal gitu, dia ada saham ini di BMJ, dia tawarin ke kita. Oke, Bapak tertariknya nanam saham di itu kenapa Pak? Apakah keuntungan besar atau? Enggak, ya dari pertimbangan saya yang namanya tanah kan biasanya prospeknya jauh bagus ya. Itu lagi tanah itu di pinggir jalan, itu aja sih. Ya prospeknya itu aja. Iya, betul. Baik, sebelum menanam saham di BMJ ini, Bapak bergerak bidang apa usahanya? Saya ada jual beli mobil juga Pak. Sebelumnya? Iya, pernah juga ya, kita ada beberapa bidang tanah lah. Misalnya kita jual yang satu, kita beli yang satu, gitu aja. Di satu beli yang satu. Iya. Total semua saham berapa sebelumnya Pak? Di PT BMJ ini? Saya 25% Pak. Total semuanya? Total semua saham. Iya. Itu 2000 lembar saham. 2000 lembar. Iya, saya 500 lembar, ya 25%. Bapak ditawarkan hanya 500 itu? Iya, 500 ya. Karena Pak Roni itu punyanya 500. Pak Roni punya 500. 500 lembar saham. Bapak Roni punya 500 lembar saham. Bapak 500. Iya. Total 1000. Enggak, dia jual ke kita pada saat 2000. Oh, gitu. Iya. Baik, bagi direktur tadi Bapak selalu bilang tidak pernah tahu pasti dengan situasi yang ada ya. Apa-apa Bapak bilang dengan pengacara, apa-apa tadi dengan orang lapangan. Terus sebagai seorang direktur, tugas Bapak atau memutuskan apa Pak? Ya, kita ya memutuskan pada saat ada laporan, ya itu yang harus kita ambil putusan Pak. Begitu ya? Iya. Entar saya dulu. Mohon izin yang mulia. Selamat siang saudara saksi. Selamat siang Bu. Mau tanya, saudara saksi tertarik membeli saham PT BMJ karena apa? Apakah PT BMJ karena memiliki aset atau karena? Udah ditanyakan tadi. Baik, kalau gitu di menit 10.30 tadi saudara saksi bilang saudara saksi tidak pernah membaca, melihat tapi tidak pernah membaca isi SHGB 1633 dan saudara saksi tahu luas SHGB tersebut, dan ketika jaksa penuntut umum memperlihatkan SHGB dan isinya, saudara saksi bilang iya. Jadi saya mau konfirmasi yang mulia, izin. Jadi saudara saksi itu membaca atau tidak membaca SHGB 1633? Saya membaca, bahkan saya pernah pegang sih Bu, tapi kalau masalah isi detailnya saya belum pernah baca. Baik, berarti saudara saksi membaca tidak detail gitu ya. Betul. Jadi tidak tahu gimana kronologi tanah tersebut di SHGB 1633. Betul. Baik. Waktu saudara menjabat, PT BMJ memiliki berapa karyawan? Kalau karyawan tidak ada, cuma bagian administrasi aja. Berapa orang? 1 orang. Dan yang dimaksud orang lapangan itu? Orang lapangan ada 5 orang. Jadi total karyawannya? Ya 5 tambah 1 ya 6 orang. Orang yang dimaksud orang lapangan itu tugasnya, job desk-nya apa aja? Enggak, kalau dia cuma ngawasi di lapangan aja. Ngawasin apa? Tanah itu, misalnya ada orang yang masuk kan atau gimana, atau ada yang mengadakan kegiatan di dalam, ya dia larang.
Baik, apakah setiap tahunnya PT BMJ melaporkan pajak SPT tahunan dan SPT badannya? Lupa saya. Yang mengurus pajak siapa Pak saat itu? Saat Bapak menjabat? Orang itu Pak Haji Mujib. Pak siapa? Pak Haji Mujib bagian administrasi, biasanya dia semua yang ngurus. Pak Haji? Haji Mujib. Mujib. Iya. Itu sebagai adminnya PT BMJ. Betul ya. Dan beliau yang mengurus pajak Iya. SPT badannya PT BMJ. Iya semua. Setiap tahun di saat Bapak menjabat, berapa nilai pajak yang dilaporkan? Saya tidak tahu, saya tidak ingat. Tidak tahu atau tidak ingat Pak? Tidak tahu. Tidak tahu, berarti setelah dilaporkan pajak itu Bapak tidak melihat nilai-nilai pajaknya seperti itu? Tidak, karena kan waktu itu kan banyak kan nihil, Bu. Belum ada kegiatan. Nihil kan tapi masih ada aset ya Pak ya? Iya nihil, tapi laporan pajaknya kan nihil. Oke Pak, jadi gini, kan Bapak membeli saham PT BMJ ini senilai 7,5 M saat itu 2007, dan itu duit yang sangat banyak ya Pak. Iya. Bapak tertarik kan karena PT BMJ ini memiliki aset, betul Pak? Betul. Tanah tersebut, tetapi tidak ada kegiatan. Iya tidak ada. Baik, dan tidak ada laporan keuangan Pak? Tidak ada, karena kan tidak ada uang yang dikeluarkan, paling bayar BBB aja per tahun. Itu aja. Tidak ada laporan keuangan berarti tidak ada kegiatan keuangan Pak? Keluar uang masuk gitu? Nggak ada. Nggak ada keluar uang masuk Pak? Nggak ada. Nah terus gaji karyawannya bagaimana Pak? Itu ya gaji cuma dari komisaris dan direktur. Berarti kan ada kegiatan uang keluar Pak? Iya itu aja. Jadi, Tapi tidak dilaporkan? itu kan dilaporkan ke pajaknya nihil, karena kan itu. Iya maksudnya kan ada laporan keuangan, laporan internal. Nggak ada. Itu kan Nggak ada, berarti keuangan kecil, Bu. Tetapi tetap harus dilaporkan Pak. Tetapi itu harus dilampirkan Pak. Walaupun kecil kegiatan ada atau tidak itu harus dilaporkan. Berarti itu tidak dilampirkan, tidak dilaporkan ke kegiatan uang masuk keluar sebagai lampiran pajak itu nggak ada? Enggak dilampirkan. Karena kan itu semua petugas honor, Bu, yang di lapangan. Hah? Semua petugas honor yang di lapangan. Petugas honor berarti maksudnya freelance gitu Pak? Iya betul. Ada berapa orang freelance Pak? 5 orang. Berarti total karyawan tetap dan freelance? Ya 6 orang. 5 orang ini yang maksud Bapak orang lapangan? 5 orang lapangan, bagian administrasi 1 orang. Oh, berarti orang lapangan ini juga sebagai ini yang membuat laporan keuangan gitu? Iya. Oh, bukan sekedar ngawasin tanah aja enggak ya Pak? Enggak, cuma job desk-nya berarti ada 2. Baik Pak, selama 5 tahun tidak ada kegiatan, Bapak tetap ngantor atau enggak Pak? Gimana Bu bilang? Selama Bapak 2007 sampai 2010, Iya. itu kan tidak ada kegiatan, Bapak tetap datang ke kantor atau tidak Pak? Oh tidak, karena kan nggak ada kegiatan. Kita lain ini aja kegiatan yang lain. Hubungan Bapak dengan komisaris, kan Bapak beli saham nih, komisaris sebagai pemegang saham mayoritas dan Iya. Bapak minoritas. Pernah nggak Pak komunikasi? Ya jarang sih Bu komunitas. Komunikasi jarang? Jarang ya. Jarang, nggak pernah membicarakan strategi BMJ ke depan seperti apa dan apa betul bagaimana nggak? Enggak, karena kan kita modalnya juga terbatas Bu. 7,5 M ya Pak ya berarti ya? Iya. Baik, itu terbatas. Terima kasih Pak. Baik, saya lanjut yang mulia. Saudara saksi, Iya. tadi kan kita berbicara mengenai saudara itu pemilik dari 500 lembar saham ya. Iya. Per lembar sahamnya itu berapa nilai? Ya itu dibagi anu aja Pak, 7,5 miliar. Bukan, harga per lembar saham. Nggak tahu Pak waktu itu. Bapak pemilik 500 tapi harga per lembar sahamnya tidak tahu. Iya, dibagi aja itu. Kita jualnya begitu Pak, belinya. Iya kan Bapak beli harus mengetahui berapa harga. Bapak beli 500. Itu kan kita hitung juga kali per ini berapa. Iya, jadi pertanyaan saya wajar dong. Per lembar saham harganya berapa? Iya, boleh sekalian ya Pak. Kalau saya boleh sekali yang dibagi. Jadi tidak tahu per lembar sahamnya. Ya pokoknya 7,5 miliar dibagi 500 aja Pak. Kalau keseluruhan nilai total saham berapa? Nilai nominal saham kan 2.000 lembar saham Pak. Iya. Berapa harganya?
Kan Bapak bilang 25% 75 ini. Itu kan yang 75 kan bukan saya Pak, bukan milik saya. Yang 75 itu kan Bapak bilang 500 lembar saham. Iya. Tadi persentasenya 25% dari total. Iya, kalau yang 75 kan bukan milik saya sudah tahu. Oh. Itu kan milik komisaris Pak. Tapi Bapak tidak tahu jumlah total saham perusahaan. Enggak, sahamnya 1.500 lembar. Iya, tapi nilainya. Sedangkan Bapak cuma tahu nilai Bapak sendiri. Mungkin nilainya sama kali Pak. Waktu Bapak tanda tangani waktu Bapak RUPS, Bapak hadir tidak sebenarnya? Iya, itu cuma dijelaskan nggak ada nilai uang Pak, cuma lembar saham aja. Nah, itu. Pak, RUPS-nya itu rapat atau hanya sirkuler minta voting satu persatu? Ya, itu kan cuma 2 orang Pak, 4 orang sama yang jual sama yang beli, itu aja kita di hadapan notaris. Pusing juga begitu. Pak, sebelum Bapak masuk ke PT BMJ itu total karyawannya BMJ yang Bapak ketahui ada berapa Pak? Itu aja yang tadi Pak, yang tadi kan itu saya nerusin yang lama. Oke, berarti cuma 5 orang itu saja. Itu pegawai lama atau pegawai setelah Bapak masuk ke BMJ? Pegawai lama. Pegawai lama. Iya. Oke. Pak, selain daripada tanah yang tadi Bapak masuk di jalan lingkar dalam itu ring road itu, BMJ itu punya aset lain enggak Pak? Tidak ada. Tidak ada asetnya? Tidak ada. Nah, Bapak tadi bilang BMJ itu bergerak di bidang properti. Sudah pernah ada perumahan, klaster atau komplek yang dibangun oleh PT BMJ? Enggak, itu kan cuma dalam akta pendirian Pak, jadi belum ada pelaksanaannya. Kan Bapak bilang berdiri dari tahun 82. Sudah ada tidak apa namanya? Belum ada. Dari tahun 82? Iya betul. Belum ada perumahan. Ini ya. Nah, ini kan Bapak bilang aset cuma satu ini tanah yang bermasalah ini. Pak, dari total luas yang tadi Bapak sampaikan hampir 10 hektar lebih, 112 meter persegi ya. 112.000 meter persegi. Pak, dalam manajemen pengelolaan tanah tersebut, memantau tanah tersebut itu siapa yang jalan Pak sebenarnya? Siapa yang mengkoordinator? Itu ada orang lapangan Pak. Siapa namanya orang lapangannya? Pak Sari. Pak, nah tadi yang mengenai tadi Bapak jalan-jalan terus melihat sawah itu, ada sawah itu Pak. Iya. Pertanyaan saya, ini PT BMJ juga bergerak di bidang pertanian, kok di tanahnya ada sawah di dalamnya itu? Emang kenyataannya begitu Pak, pada tahun sekian itu masih persawahan. Siapa yang menanam padi itu di situ atau menanam bukan sawah tanam padi Pak, ada empang dan yang lain-lain. Oke, siapa yang punya empang itu? Empang ya penduduk sekitar, kita kasih manfaatkan buat ini Pak, pada itu krisis ekonomi kan. Jadi kita kasih buat empang atau yang tani gitu. Atas nama siapa masyarakat yang Bapak tahu? Saya nggak tahu, itu kan orang lapangan semua yang ngasih atas persetujuan kita Pak. Pak, tadi Bapak kan sampaikan bahwa dalam proses gugatan ke Abdul Hamid itu Bapak mengkuasakan ke pengacara. Pak, itu pengacara atau memang bagian legal perusahaannya Bapak? Enggak, pengacara. Oh, pengacara. Karena begini prinsipnya Pak, ketika contoh misalnya klien saya ini mengkuasakan kepada kami pengacaranya, permasalahan itu asal muasalnya dari klien, bukan dari pengacara yang menawarkan bermasalah begini Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau yang Bapak ketahui dalam permasalahan gugatan itu sudah ada sebelumnya, ada tidak sebelumnya gugatan yang kebalikannya? Kan ini Bapak menggugat Abdul Hamid, yang sebelumnya Abdul Hamid pernah menggugat perusahaan Bapak. Saya tidak tahu kalau yang itu Pak. Kalau sebelumnya saya belum tahu, tidak tahu. Nah, karena ada beberapa saksi di sini yang menyebutkan bahwa di gugatan yang Bapak maksud itu ada bunyi dalil gugatan yang dimenangkan oleh Abdul Hamid itu perkara 442. Bapak pernah dengar tidak perkara 442 PDTG? Saya 2006? Tidak tahu Pak, tidak pernah dengar. Itu mungkin sebelum saya kali. Oke, gini. Nah, di dalam materi gugatannya Bapak pernah dikasih baca sama pengacara? Iya, enggak. Kita kan pengacara, saya tahunya dari pengacara. Pengacara itu kan dari BPN bahwa ada permohonan pembatalan sertifikat sebagian SHGB 1933. Ya, Bapak tadi jelaskan itu. Iya, kemudian kan ada juga untuk memohon dibuatkan sertifikat baru atas nama Nami Subrata. Dengan adanya laporan itu dari pengacara kita, dia juga tahu dari orang BPN
maka kita minta ajukan gugatan, itu aja Pak. Oke. Nah, ini kan tadi Bapak sampaikan pengacaranya habis dari BPN menyampaikan ada data tersebut. Nah, pengacaranya Bapak itu sampaikan tidak bahwa sebelumnya ada gugatan yang dimenangkan oleh Abdul Hamid, karena kan Bapak tadi bilang ada laporan ada hasil investigasi dari BPN, ada sebagian dari SHGB mau dibatalkan, mau diterbitkan sertifikat atas Abdul Hamid, nama Abdul Hamid. Nah, pertanyaannya, pengacaranya menyampaikan atau tidak juga terkait mengenai adanya gugatan yang pernah mungkin dimenangkan oleh Abdul Hamid? Kalau dasarnya kita ngajuin gugatan itu dari pengacara kita bilang bahwa dulu nih sebelum saya ya Pak 2006 ada gugatan dari Hamid Subrata. Itu Bapak tahu ya? Enggak, kenapa itu ada gugatan? Karena gugatan itu nggak nyampe, memberikan alamatnya tidak benar ke alamat PT Bangun Marga Jaya. Oke, sekarang mengenai alamat yang tidak benar, Pak. Alamat yang dimaksud di dalam gugatan itu alamat yang di mana, Pak? Waktu itu di Tomang Pak, masih tahun 2006. Pak, Bapak bilang tadi pendirian itu tahun 1982. Alamat yang di akta pendirian 1982 itu alamatnya di mana, Pak? Itu kan sebelum saya Pak, saya nggak ngerti tahun 82. Saya kan 2007. Pak, iya. Bapak sebagai direktur pernah baca akta pendirian perubahan hasil dari OPS yang sebelum-sebelumnya tidak? Iya, saya nggak tahu Pak. Saya enggak. Karena Bapak belinya lumayan besar di tahun itu, Pak. Iya betul Pak. Tapi saya nggak tahu alamat yang tahun 82. Gitu. Oke. Jadi ada sesuatu yang unik juga nih Bapak yang beli dengan sebesar itu, tapi tidak baca berkasnya. Pak, Bapak ketika menjalankan PT BMJ itu, Bapak punya perusahaan lain tidak? Tidak ada, tidak. Nah, apalagi perusahaan satu-satunya, Pak. Iya. Tidak. Mungkin ini. Sedikit terakhir, Pak. Dulu dari saya dulu. Saudara saksi, ketika saudara diperiksa oleh penyidik kepolisian Polda Metro Jaya, kan saksi tadi bilang ini karena adanya pemalsuan. Pernah dikasih sampel sesuatu surat yang diduga palsu? Tidak Pak. Gitu. Tidak, cuma diterangkan bahwa ini ada laporan, ada masalah tentang pemalsuan, itu aja. Izin yang mulia. Baik, saudara saksi. Sesuai kronologi, saudara masuk sebagai direktur sejak 15 Maret 2007 sampai 29 Januari 2010. Iya. Pertanyaan saya, pada 17 Juli 2007 ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang amarnya mengalahkan PT BNJ terkait sengketa gugatan perbuatan melawan hukum antara Hamid Subrata selaku penggugat dan PT BMJ selaku tergugat, di mana di putusan 17 Juli 2007 itu di nomor putusan 442/PDTG/2006 memang perkaranya masuk 2006, tapi diputus vonis 17 Juli 2007, tepatnya masuk November 2006. Pertanyaan saya, informasi itu sampai tidak kepada saudara selaku direktur PT BMJ? Itu sampai pada yang 2008 itu yang kita ngajuin gugatan Pak itu. Oh sebentar, ini putusannya 17 Juli. Iya, saya tidak tahu Pak. Tidak. Saudara masih menjabat kan waktu itu? Tapi saya tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan. Saudara berkepentingan loh, 7,5 miliar loh beli itu. Ya orang nggak tahu gimana sih Pak, orang nggak tahu kan susah. Saudara sarjana ekonomi kan? Ya, tapi saya tidak tahu. Tidak tahu, baik saya lanjutkan. Saudara, setelah itu ada surat dari BPN Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kanwil BPN DKI Jakarta yang isinya memerintahkan mengeluarkan 2.300-an milik Abdul Hamid Subrata dari SHGB yang punya BMJ itu. Saudara sampai tahu juga itu enggak? Itu tahu dari pengacara, setelah ada dari BPN dia dikasih tahu sama orang BPN, itu aja. Berarti saudara tahu kan saudara pernah dikalahkan dengan Abdul Hamid Subrata. Kenapa tadi tidak pernah cerita? Tahu kan masalah gugatan saya. Udah jelasin tadi, saya tahu. Bukan gugatan perdata, bukan pengadilan tata usaha negara. Kalau tata usaha negara kan saudara hanya pihak terkait yang digugatkan BPN itu. Iya. Betul kan? Betul, ya. Bukan menjadi penggugat prinsipal kan? Bukan. Saya lanjutkan. Saudara tahu tidak ini ada surat resmi dari BPN ke Kanwil yang perintahnya agar BPN itu dikeluarkan, rekomendasinya begitu, 2.300-an dari punya saudara yang luas sekali 12 ribuan itu
Iya, saya tidak tahu dari pengacara itu. Saya mau mengingatkan saudara, izin majelis maju ke depan. Ayo saudara, maju ke depan. Saudara saksi, ini surat dari BBN, ya, betul. Belum sebelum itu, kemudian surat ini tembusannya ditujukan ke PT saudara, Direktur PT Bangun Jaya di Jakarta, Marga Jaya. Saudara tahu enggak surat ini? Tidak tahu Pak, baru ini lihat saya. Saudara dikelabui tidak dengan administrasi saudara kok ada surat penting seperti ini saudara tidak tahu? Ini jelas loh tembusannya. Iya, kita nggak ada laporan Pak. Nggak ada laporan. Saudara pernah nggak meng-SP dari karyawan saudara yang 6 tadi? Tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Gaji mereka dari kantong siapa itu? Iya, dari kami Pak, kedua orang ini. Berapa gaji mereka masing-masing? Masing-masing ada yang 400, maksimal 600.000. 600.000. Dilaporkan juga nggak ke itu suku dinas tenaga kerja Enggak. Jakarta Barat? Itu kan honor Pak, honorer. Ya tetap saja kan BKWT atau BKWT itu kan tetap dilaporkan. Saudara laporan nggak? Pertanyaan saya. Enggak laporan. Nggak laporan ya, wajar. Baik, selanjutnya. Saudara saksi, mengenai tanah saudara tadi yang kemudian akhirnya saudara jual. Saudara tahu sebelumnya, ekspektasi saudara kan punya perkiraan ini akan bisnis, akan dijual kepada PT yang lain yang lebih mahal. Tidak tahu. Tidak tahu. Dan terhadap surat ini, sudah pernah ada upaya untuk melakukan proses mengeluarkan. Ada nggak surat-surat yang disampaikan saudara atau saudara mengetahui tidak sebagai pihak yang terkait dengan ini kemudian ditembusi untuk mengeluarkan 2.000-an punya Abdul Hamid Subrata itu yang akhirnya dibeli oleh klien kami ini? Tidak tahu, saya tahu dari pengacara aja itu Pak. Saudara sebagai direktur yang saudara ketahui apa? Enggak, dia laporan ke saya bahwa itu ada Berbelit-belit yang mulia. Lanjutkan. Iya, saya tidak tahu kalau sudah ada surat itu. Saya baru ketemu direktur yang kualifikasi seperti saudara, walaupun sarjana ekonomi saya meragukan. Cukup dulu, yang mulia. Izin yang mulia. Bapak di sini disumpah ya. Iya. Iya. Bapak boleh cerita sesungguhnya Bapak keluar tahun 2010 dari PT BMJ itu Betul. dipecat atau Bapak melihat bahwa perusahaan ini nih banyak gak beresnya? Enggak. Karena saya tadi kan sudah berikan alasan. Selain itu Pak? Nggak ada itu alasannya, cuma itu. Hanya gak ada uang? Uang saya nggak muter, itu aja. Dalam 3 tahun dapat 2,5 miliar itu namanya nggak muter ya Pak ya? Iya, nggak ini. Logis gak itu Pak? Ya kalau secara dagang atau bisnis ya logis lah. Dalam 3 tahun dapat 2,5 miliar itu namanya nggak muter dan itu logis ya Pak? Iya. Berarti Bapak sekarang penghasilannya dalam 3 tahun atau dalam per tahun lah berapa Pak? Yang logis? Enggak, kalau sekarang kan saya selama pandemi saya alihkan ke tanah semua kan. Uang itu. Paling saya cuma jalan tinggal ke showroom aja, showroom mobil. Oh gitu. Saya agak meragukan ya Pak, maaf ya, karena Bapak kan modal 7,5. Iya. Terus Bapak keluar modal dapat 10 miliar. Iya. Dalam 3 tahun kurang lebih Bapak dapat 2,5 miliar. Menurut Bapak itu tidak jalan, itu stuck ya Pak? Iya betul. Jadi yang menurut Bapak harapan Bapak waktu 7,5 miliar itu Bapak berharap dapat berapa Pak? Supaya Bapak Saya tidak keluar. Nggak berharap dapat ya. Iya maksudnya banyak informasi yang menurut saya harus dikaji ulang Pak Hakim. Iya, artinya pernyataan-pernyataan saksi ini sangat tidak masuk akal. Iya, gitu loh Pak Hakim. Oke, saya mau tahu hubungan Bapak ketemu sama Hengki. Bapak kan beli dari Hengki Irawan ya? Bukan, dari Kadiarto Pak. Bapak beli dari Kadianto? Iya. Dari Tadi Bapak sebut Hengki Irawan? Roni Gunawan. Oh sorry, Roni Gunawan? Roni Gunawan. Iya, Bapak beli dari Roni Gunawan? Betul ya. Boleh tahu Bapak prosesnya bisa ketemu sama Roni Gunawan? Ya, itu kan karena pertemanan aja saya. Oh, jadi Bapak selama ini memang aktif dijual beli tanah gitu, terus ketemu sama Roni Gunawan? Iya, saya juga banyak ini jual beli tanah juga. Oh gitu. Maaf Pak, saya boleh tahu sekarang ini simpenan tanah Bapak karena jual beli tanah itu berapa banyak ya Pak? Apanya Bu? Ulang. Investasi Bapak? Emang perlu saya jawab Pak Hakim itu? Iya. Tapi saya keberatan Pak Hakim. Ya nggak apa-apa. Keberatan.
Artinya Bapak punya aset 112.000 meter sekian dengan investasi 7,5 miliar, kemudian dalam 3 tahun menjadi 10 miliar, terus Bapak lepas gitu. Dan Bapak tahu kan setelah itu yang beli adalah PT? Saya nggak tahu, saya tahunya udah dibangun aja. Oh gitu. Iya. Baik. Terima kasih Pak Hakim.